menjadi jebakan yang memanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong, hoax atau lain dari informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa Kominfo. Jadi mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax. Dan seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. Di era sekarang, informasi menyebar lebih kencang daripada tadi. Tapi tidak semua yang viral itu benar. Hoax dapat menyebabkan panik, merusak hubungan, serta membahayakan banyak orang. Nanti malam mau ada gempa, teman-teman harus kami sebarin ke grup. Ada yang ngirim apa nih di grup? Itu gempa. Nanti malam mau gempa. Serius? Itu lagi. Alah, kita siap-siap ya, yuk. Ayo, kosan kita. Kosan kita, Awam. Halo teman-teman, kami dari kelompok Tina di sini akan menjelaskan tentang video edukasi hoax. Tahukah teman-teman apa itu hoax? Hoax adalah berita yang tidak aktual yang tujuannya mengiring opini, dapat disebarkan melalui digital, pesan yang bersifat bombastik. Video ini kami buat untuk mengedukasi teman-teman agar tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh hoax. Video ini kami tampilkan dengan bentuk yang lebih simpel dan juga menarik agar teman-teman dapat lebih mudah memahaminya. Maka, video ini kami buat untuk menjadi bahan wawasan yang perluas edukasi agar teman-teman yang menerima pesan harus saring sebelum sharing. Pemirsa, waspadalah bagi Anda yang suka mengikuti giveaway atau pembagian hadiah cuma-cuma di media sosial. Polisi menangkap seorang penipu yang mengatasnamakan giveaway dari artis Baim Wong di Tanjung Priuk, Jakarta. Pelaku mengiming-imingi targetnya dengan hadiah 50 juta rupiah. Modus penipuan yang mengatasnamakan Baim Wong, yang dimana pelaku ini menghubungi korban melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Pelaku memakai foto profil Baim Wong dan menggunakan potongan-potongan video dan suara daripada Baim Wong dengan mengiming-imingi hadiah giveaway atau bantuan daripada Baim Wong. Setelah itu, korban diminta untuk mengirimkan data pribadi seperti KTP, nomor rekening, kartu keluarga, dan data pribadi lainnya. Dan setelah itu, korban diminta untuk mengirim biaya administrasi untuk dana pencairan. Setelah itu, tidak hanya sekali, namun berkali-kali untuk menipu daripada korban tersebut. Nah, skala kerugian yang dialami daripada korban itu bisa dari ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, dan ratusan juta. Adapun tinjauan hukum dari kasus hoax terdiri dari pasal 390 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Lalu yang kedua, ada pasal 311 KUHP yang berbunyi jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar. Tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana paling lama penjara 4 tahun. Lalu yang ketiga, pasal 378 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.
atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam arena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 ayat 1 dan 2, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tentang segala menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Pada ayat yang kedua, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah 3 tahun. Kemudian ada pasal 15, barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian ada pasal 28 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Kemudian ada pasal 45A ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Manusia kurangi literasi digital sehingga mudah percaya informasi palsu. Pelaku membuat akun palsu untuk menipu korban. Metode dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, penyebaran informasi tanpa cek fakta melalui broadcast atau DM. Yang kedua, teknik phishing yang meniru gaya resmi giveaway artis. Media, hoaks cepat menyebar karena platform populer seperti WA dan Instagram. Kedua, akun media sosial palsu menyerupai akun resmi Baim Wong. Banyak beredar informasi palsu mengenai hadiah atau giveaway yang menggiurkan. Tujuan dari informasi palsu ini adalah untuk mengumpulkan data pribadi kita atau mengarahkan kita ke situs web yang berbahaya. Tips untuk menghindari ini adalah selalu memverifikasi kebenaran informasi tersebut melalui sumber media resmi. Nah, poin yang kedua adalah link berbahaya yang mengarah ke form phishing, di mana phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi pribadi kita seperti username, password, dan nomor rekening. Pelaku phishing seringkali menggunakan link berbahaya yang mengarahkan kita ke formulir palsu. Nah, tipsnya adalah jangan mudah percaya dengan link yang mencurigakan. Faktor lingkungan. Hoaks bisa saja terjadi akibat yang pertama karena budaya masyarakat yang mudah tertarik hadiah atau giveaway yang diiming-imingkan. Yang kedua, rendahnya edukasi tentang keamanan digital. Yang pertama, algoritma media sosial mempermudah hoaks cepat viral. Yang kedua, teknologi cloning akun yang memungkinkan pembuatan akun palsu.